Phil Potatoes. Hari ini kita akan ngebahas sesuatu yang serius lagi ya. Ya, kalian pasti udah pada denger juga Pokemon Regional yang minggu lalu tanggal 14-15 di Mall of Indonesia ditunda. Ya, dipospon. Oke, ini isunya mungkin buat beberapa orang bilang udah agak basi ya, karena sebenarnya udah dua hari yang lalu ya. Tapi aku baru bikin videonya sekarang karena aku butuh waktu buat mikir ya, buat mikir dan juga buat cari informasi-informasi dulu. Karena sebisa mungkin aku nggak mau kasih ke kalian itu informasi yang salah atau yang setengah-setengah, oke? Sebelum kita bahas kenapa regional kali ini bisa batal, aku mau kasih lihat kalian sedikit klip-klip yang aku udah record pas regional ya. Phil Potatoes. Sekarang kita udah nyampe di Mall of Indonesia ya. Itu di belakang udah banyak kartu-kartu keren. Oke, jadi kita udah lihat tadi sebenarnya panggungnya udah keren banget. Meja semua udah siap ya dengan nomor-nomornya, nggak kayak waktu yang regional sebelumnya. Tapi tetap aja sampai batal. Nah, sekarang kita akan bahas kenapa bisa sampai batal. Ya, aku di sini berusaha nggak mau nyalahin siapapun, karena juga aku akan coba lihat masalah ini dari dua sisi ya. Karena gimana pun setiap problem, setiap hal itu pasti ada sisi pro dan sisi kontranya. Ya, jadi kita di sini akan coba ngambil titik tengah, kita lihat dari kedua sisi pro dan kontranya. Aku juga udah lihat videonya Edward dari Card Clash ya. Buat teman-teman yang belum nonton, boleh coba nonton, nanti aku akan taruh linknya di description juga. Dan menurutku, apa yang dia katakan itu sangat masuk akal ya, dan sangat rasional gitu. Sebagai player TCG, apalagi aku tahu juga ya, Edward tuh dari dulu emang senang Pokemon juga. Kita sebagai orang yang suka Pokemon tuh kecewa banget dengan hal itu. Tapi gimana kita menyingkapinya dan kenapa gitu. Itu yang mau kita cari tahu sekarang. Yes, kita semua kecewa berat. Tapi kalian coba mikir juga, siapa sih yang kecewa selain player? Ya, pihak penyelenggara, pihak panitia, mereka pasti juga kecewa berat kalau nggak setara kita, bahkan mungkin lebih dari kita para player ya. Kita player tuh udah habisin banyak banget, mungkin nggak banget ya, sebagian mungkin banget, sebagian enggak. Habisin banyak waktu dan uang buat persiapan regional yang kali ini. Ya, kita boosternya udah telat, kita baru unboxing mendadak banget ya waktu itu tanggal 10 ya. Tanggal 10 persiapin buat 4 hari ke depan regional. Jadi kalian bisa bayangin berapa harga kartu itu pasti digoreng seperti biasa. Sebelum regional, harganya melambung, habis regional harganya jatuh. Itu sebenarnya satu kesalahannya pihak penyelenggara dalam hal ini AKG ya menurutku ya. Cuma di kondisi kali ini aku berusaha nggak mau nyalahin mereka karena ya memang situasi ya saat ini kena dengan adanya virus corona ini yang merebak. Itu satu ya, dari player habisin banyak waktu dan uang. Tapi ya penyelenggara juga habisin banyak waktu dan uang yang mereka gunakan untuk persiapan regional kali ini. Kalian tadi udah lihat ya, stage disiapin sebagus itu, semewah itu. Stage itu nggak mungkin murah. Mereka udah siapin akan ada meet and greet Pikachu dan Eevee. Maskot Pikachu dan Eevee itu juga pasti nggak murah. Ya, apalagi mereka udah sampai go the extra measure buat beli sekian banyak masker dan hand sanitizer untuk mendukung jalannya acara ini. Enggak ya, awalnya rencananya sebelum habis deck check mau dikasih masker ya, tapi in the end kita cuma di situ aja, ditawarin sama panitia, ada masker nggak? Kalau nggak ada, ini ambil masker. Ini kalau mau hand sanitizer ada di meja panitia, dan ada beberapa juga runner yang bawa hand sanitizer di tangannya dan ngasih-ngasihin ke player, itu aku lihat. Ini nggak murah ya. Kita semua tahu harga masker sekarang nggak murah dan susah dicari. Dan mereka siapin buat para player. Dan mereka udah siapin panggung dan siapin meja H-1. Dan itu pasti nggak murah sewa venue ya. Terus, ya gimana? Sia-sia. Mereka meeting semua, sia-sia. Itu yang aku mau, kita sebagai player nyadar juga ya, kita yang kecewa itu nggak cuma kita, tapi dari pihak penyelenggara di poin ini
AKG ya. AKG itu juga sama kecewanya dengan kita gitu. Dan kerugian yang mereka alami bahkan bisa lebih tinggi dari kita. Ya, dari perkataanku tadi kesannya aku ngebela banget AKG ya, ngebela pihak penyelenggara panitia. Tapi di sini aku mau menekankan satu hal. AKG punya satu kesalahan yang besar sekali yang nggak mereka lakukan, yaitu nggak cancel acaranya dari jauh-jauh hari. Ya, atau mungkin bahasa yang lebih enak dipospon ya, ditunda ya. Kenapa mereka nggak ngambil keputusan ini gitu dari jauh-jauh hari? Ya, kita coba mikir logikanya aja lah ya. Aku nggak kepikiran gitu alasan selain penjualan bakal menurun ya. Aku nggak tahu, tapi mungkin ada teman-teman yang berpendapat lain. Taruh di komen juga ya pendapat kalian gimana. Kalau menurutku sih nggak rasional aja gitu ya. Udah ada wacana dari pemerintah itu sekitar H-7 ya kalau nggak salah ya. H-7 dari acara seminggu sebelumnya. Dan isu-isu corona itu sudah heboh dari awal tahun ya. Sampai Februari gitu tuh makin merebak lagi. Kenapa nggak di-cancel aja sekalian? Kenapa nggak di-postpone? Even European Championship aja di-postpone loh. Kenapa AKG nggak mau ngambil keputusan itu? Oke, aku mau nambahin sedikit di sini. Mungkin salah satu alasan kenapa AKG nggak mau postpone acara ini selain mungkin kerugian penjualan ya, itu adalah jadwal yang udah di-setting, jadi udah ditargetkan bulan ini regional, dan nanti ditargetkan akan join Worlds Pokemon, yang mungkin itu adalah salah satu pertimbangan mereka kenapa mereka ngotot mau lanjutin acaranya. Itu satu-satunya kesalahan besarnya AKG ya menurutku. Ya, jadi yang ada info kenapa tiba-tiba jadi single elimination, tiba-tiba mau pindah venue sampai akhirnya di-cancel beneran acaranya itu beneran terjadi. Ya aku ada di situ juga, aku dengar keliling-keliling. Ya memang itu terjadi ya. Kenapa bisa sampai bertahap-tahap seperti itu sampai ujung-ujungnya di-cancel. Nah, ini ada beberapa sumber yang aku dengar ya. Aku di sini akan bilang aku nggak 100% percaya sama semua sumber yang aku dengar. Kenapa? Karena tadi ya, semua hal itu pasti ada pro dan kontranya. Jadi dari pihak yang emang udah kesel sama AKG, ya akan bikin opini pro-nya mereka, pihak AKG akan bikin opini pro-nya mereka, dan dari pihak venue ya, dari in this case itu mall-nya, ya akan bikin ya pro-nya mereka gitu. Aku dengar dari beberapa sumber, ya kita pikir logikanya aja lah ya. Awalnya kenapa bisa sampai tundanya itu di hari H gitu. Yang pertama itu ada bilang dari pihak mall ya. Dari pihak mallnya itu, kalian bisa cek di videonya Edward juga, dibilang dari pihak mall tuh udah nggak mau adain acara ini. Tapi dari pihak AKG-nya maksa buat acaranya terus berjalan. Kalau aku mikir logikanya ya, di sini tuh udah agak aneh gitu. Meja itu disiapin H-1. Panggung-panggung semua disiapin H-1. Kalau memang mall nggak mau acara di situ, kayak kenapa mereka harus biarin semua itu di set up dulu, baru hari H mereka, no, lu nggak boleh di sini gitu. Kan aneh, kenapa kalau mereka emang nggak mau ada acara di situ, mereka harusnya dari jauh-jauh hari, ya batalin kontrak kek, atau H-1 waktu persiapan acaranya, ya udah di-cancel gitu sebelum acaranya udah disiapin. Tapi ini acara udah disiapin baru di-cancel kan, itu menurutku sih nggak etis ya. Itu kalau yang kita lihat dari sumber dari pihak mall ya, yang ada di video Edward juga. Berikutnya ini sumber yang aku dengar, ada lagi yang bilang kalau jadi semuanya itu udah siap nih. Nah, H-1, salah satu tenan di dalam mall ada yang bilang gitu, kayak, ini kan bukannya udah nggak boleh ada acara rame-rame. Kesannya kayak mau ngancem, kasih tahu ke pemerintah gitu loh. Kalau misalnya ada acara yang rame-rame berjalan, supaya nanti dibatalin gitu. Tapi menurutku ini juga aneh ya. Ada satu sumber lagi yang aku dengar ya. Jadi memang awalnya itu dari pihak mall ngebolehin acaranya jalan, tapi dengan beberapa persyaratan. Ya, persyaratan yang pertama itu duduknya nggak boleh dempet-dempetan. Jadi antar player dijarakin satu kursi ya. Player main, space kosong, player main, space kosong, player main, space kosong gitu. Supaya orangnya nggak bergerombol dan mempercepat penyebaran ya. Nah, itu syarat yang pertama diberikan. Kenapa sampai bisa muncul wacana akan jadi single elimination ya? Karena ya meja yang udah disiapin nggak cukup kalau misalnya harus dijarakin seperti itu. Nah, terus yang kedua itu dibilang juga tetap boleh adain di sini, tapi satu meja cuma boleh satu. Jadi satu meja panjang itu cuma boleh satu pairing. Ya kalau misalnya kayak gitu makin nggak muat lagi dong tempatnya. Logikanya gitu ya. Nah, kalau misalnya tempatnya nggak muat, jadi tempat mana yang bisa dipakai gitu. Makanya disitulah muncul wacana venue-nya akan dipindah ke tempatnya pihak penyelenggara ya. Karena memang ya nggak mungkin muat kalau satu meja panjang cuma dipakai satu pairing. Sedangkan waktu itu playernya kurasa yang hadir sekitar 200-300 orang ya. Menurutku
ini lebih masuk akal gitu. Kenapa bisa sampai muncul wacana-wacana seperti ini? Bisa ada single elimination, bisa sampai mau ada pindah venue. Kalau misalnya mall udah ngotot nggak bolehin, tapi AKG masih mau, mall itu powernya lebih ada buat nyetopin acaranya dari jauh-jauh hari. Tapi di poin ini mereka baru nyetopin di hari H, which is menurutku ya agak keterlaluan ya. Setelah semuanya siap, setelah lebih banyak orang lagi yang dikecewakan, baru mereka nyetop acaranya. Why? Gitu loh. Dan itu lebih masuk akal gitu. Kayak kalau misalnya AKG ngotot, aneh, kita nggak dapet logikanya gitu. Kalau AKG memang ngotot buat ngadain acaranya di situ, ya mereka siap dengan konsekuensi akan rugi besar. Rugi udah nyiapin panggung, rugi udah orang-orang yang dari luar kota terutama yang datang, mereka harus gantiin tiketnya dan akomodasinya. Itu menurutku kerugian yang besar banget gitu buat suatu perusahaan dan harusnya mereka nggak akan mau ngambil keputusan itu gitu. Kalau misalnya mall nggak oke dari jauh-jauh hari, logikanya mereka akan, oh ya udah kita postpone aja, toh mall nggak oke, karena kalau misalnya kita terusin, mall bisa nyetopin kita kapan aja. Dan kita akan rugi lebih besar dari itu, jadi kita akan postpone dari awal. Nah, kalau kita lihat di logika ini, ya berarti memang sampai hari H nggak ada wacana dong dari mall, nggak boleh. Toh panggung semua udah siap, meja semua udah siap. Itu meja banyak loh ya di video tadi juga udah ada ya. Nggak mungkin kan pihak mall gitu lihat, oh meja segini paling yang datang cuma 20-30 orang lah. Ya nggak mungkin lah mejanya segitu banyak, pasti udah ratusan itu minimal. Jadi ya gitu sih yang mau aku sampein. Di sini memang pihak yang kecewa banyak banget ya, terutama teman-teman yang udah jauh-jauh hadir dari luar kota. Aku ngerti banget itu sangat-sangat mengecewakan, tapi ya di sini kita jangan semata-mata hanya lihat di satu sisi gitu. Kita hanya nyalahin AKG sebagai distributor dan pihak penyelenggara. Karena di sini menurutku juga mereka pihak yang dirugikan, yang bahkan kerugiannya itu lebih besar daripada kita sebagai player gitu. Tidak sepantasnya kita nge-bash pihak panitia doang gitu. Gimana ya? Aku lihat teman-teman panitia tuh mereka benar-benar kerja keras untuk persiapan acara ini dan sebagian orang ya ngomel-ngomel ke mereka tanpa dasar. Ya itu aja sih sedikit video rant dari aku ya. Ya intinya di sini aku melihat AKG memang ada salah yaitu nggak mau postpone acaranya dari jauh-jauh hari. Dan kalau kita mau telusurin dari awal adanya Pokemon TCG Indonesia sampai sekarang, itu memang, I have to say, AKG tuh banyak salahnya gitu. Karena mereka memang, kayaknya ini pertama kali mereka ngurus bidang trading card game. Aku dan juga Edward dan teman-teman player TCG yang lain tuh udah berkecimpung di TCG lama gitu. Aku main TCG kayaknya lebih dari 15 tahun ada kali. Memang ya AKG anggapannya masih sesuatu yang baru yang masih belajar dan berkembang untuk Pokemon TCG ini bisa lebih bagus lagi di Indonesia. Dan aku sangat appreciate effort mereka gitu. Kita lihat perkembangannya dari awal waktu parah-parahnya. Mereka mau rilis tapi nggak mau ngasih rilis ke toko barengan di waktu yang sama. Ujungnya mereka perbaiki. Oke, kita rilis berbarengan di toko dan di venue mall. Waktu itu kayak gitu. Sampai awalnya nggak ada release date, sekarang sudah ada release date. Date-nya menurutku itu udah kemajuan lah. Kita di sini jangan terus lihat hasilnya gitu loh, lihat prosesnya juga. Mereka berkembang dari yang benar-benar parah banget. Waktu itu regional yang ketiga, parah banget yang delay sampai 3 jam, 4 jam. Pokoknya parah banget lah itu. Itu mereka udah take into considerations dan di regional kali ini berusaha untuk bikin lebih bagus gitu. Yang ujung-ujungnya ya kita tahu sendiri tertunda karena virus corona ini, karena merebaknya virus corona ini tertunda. Makanya kita nggak bisa lihat perkembangan dari turnamen manajemennya mereka. Nah, dan memang isu yang terakhir itu yang Indomaret jualan duluan ya. Menurutku itu suatu kesalahan besar AKG lagi yang mereka bisa perbaikilah ke depannya. Supaya benar-benar semuanya adil dan merata gitu distribusinya ya. Ya tapi menurutku meskipun banyak kesalahan yang mereka lakukan, mereka benar-benar berusaha dan berkembang gitu. Tiap set ada perbaikan, dan menurutku itu sesuatu yang harus kita apresiasi juga lah sebagai player ya. Dan di sini juga yang aku salut ya, para community leader kayak tim Ogre, ada Ko Ipang ya, terus ada tim Invaders, Ko Jupri, tim Elit Surabaya, ada Ko Riko, sama Ko Tony juga, dan teman-teman tim Elit Surabaya, dari Ogre Palembang, ada Adit, dan teman-teman yang udah jauh-jauh datang, tim Foxtail, teman-teman tim yang lain gitu. Mereka sukanya sama game ini tuh benar-benar loyal gitu, dan aku sangat menghargai hal ini dan respect lah. Keren banget mereka ya. Mereka memperjuangkan
gimana supaya jangan sampai daripada eventnya single elim atau pindah venue, mendingan di-postpone aja. Dan setelah itu mengayomi komunitasnya pada ngadain turnamen masing-masing di tempat sendiri. Dan menurutku itu hal yang patut diacungi jempol ya, yang bagus banget dari komunitas Pokemon Trading Card Game Indonesia ini. Ya, sekian keren dari Kentang ini ya. Ya, itu aku menyampaikan unek-unek dan pemikiranku buat teman-teman yang setuju. Ya, pasti ada juga pasti yang nggak setuju. Aku boleh minta pendapat kalian di komen juga. Ya, aku mohon maaf kalau misalnya ada kata-kata yang salah yang menyinggung pihak-pihak tertentu. Tapi ya, itu pendapatku sebagai salah satu player Pokemon Trading Card Game Indonesia dan kolektor juga ya. Jadi, ya, sekian dulu untuk video kali ini. Halo, di sini kita ketemu sama Monster Saku. Monster Saku. Ya, masker. Kita salaman juga susah banget nih. Stay hygiene guys. Dan jangan lupa cek channelnya Monster Saku juga. Dia banyak main Pogo. Kemarin gue lihat dia nge-raid Shiny Darkrai. Gue nggak dapat Shiny Darkrai. Gue nge-raid kayak berapa? 5 lebih gitu, nggak ada Shiny, sedih. Oh ya? Iya. Terus angkat tuh juga susah banget. Gue nggak tahu Gua Excel masih beruntung. tapi nggak dapat. Gua rate keempat dapat shiny. Oh gila sih, Shiny Darkrai cakep banget. Ya, ini main ya. Main. Sip, good luck. Oke, di sini aku ketemu tim dari luar daerah, super keren mereka pakai seragam. Halo tim elit. Hai. Ini udah semua nih. Belum, masih ada yang Intinya mereka sama. Kenapa? Intinya mereka keren-keren dan super jago dan mereka latihannya semangat banget. Gue liatin Instagram mereka keren parah sih. lebay. Enggak. Beneran. Ini Audi super jago nih. Thank you. Nih, Haikal. Haikal. Ini Haikal, lihat koleksinya Haikal. Oh, Ini yang bolanya. gila, bolannya emas. Ini. Ada handball penyembuh juga emas. Iya. Halo teman-temanku. Ini gua bikin Kita dapat ini apa sih namanya aksesoris dari turnamen kali ini. aksesoris apa kayak itu? Masker. Udah mahal, yang lebih mahal dari sleeve. Anjir. Lumayan cuy. Gue naga-naga Lydia mantap. Kocok deh. Ini kita dapat promo dari Shaggy nih. Wih, boleh lah. Udah, itu. Halo, enak aja. Gantian. Hyper Potatoes, signing out.